Pernahkah kalian merasa takjub dengan temuan yang dikemukakan oleh para cendekiawan, terkesima dengan frasa dan kata yang ditulis oleh para pujangga, atau terpanah oleh alunan nada yang disusun oleh para maestro dunia? Banyak hal hebat di sekitar kita, namun dari mana semua itu berasal? Jika kita tarik semua itu ke belakang, tepat saat apel jatuh di atas kepala Isaac Newton, atau saat William Shakespeare meletakkan penanya di atas kertas, di antara mereka ada sesuatu yang muncul dalam kepala mereka, dan itu adalah ide. Apa yang dimaksud dengan ide itu sebenarnya? Secara sederhana, ide bisa dipahami sebagai hasil dari proses kreatif yang bersumber dari pengalaman, pengetahuan, atau bahkan imajinasi. Sekarang kita tahu apa itu ide, tapi apakah itu sudah cukup untuk membuat ide kita sendiri? Dalam ranah neurologis, ide tercipta dengan alur yang rumit. Saat kita belajar dan beraktivitas, bagian dari otak kita yang bernama hipokampus menciptakan pola hubungan antar neuron. Pola tersebut merupakan bentuk dari informasi, dan saat informasi terbentuk, percikan antara neuron menghasilkan zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini mempercepat pembentukan pola-pola baru yang serupa, yang membuat kita semakin memahami pelajaran tersebut seiring berjalannya waktu. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Semakin kita terus mempelajari hal-hal baru, semakin kuat pula pola yang terbentuk antar neuron. Dan semakin banyak pola yang terhubung, pola tersebut akan tercetak ulang pada bagian otak yang disebut sebagai cerebral spatial, yang mana bagian tersebut berfungsi sebagai ruang penyimpanan permanen. Informasi yang tersimpan pada bagian tersebut dapat diakses dengan cepat, memungkinkan kita merespon atau memahaminya dalam hitungan detik. Atau yang orang awam mungkin memahaminya sebagai hafal di luar kepala. Meski begitu, belajar bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan untuk menciptakan sebuah ide. Kita juga perlu istirahat, menenangkan diri, atau bahkan tidak memikirkan apapun. Terlebih lagi, karena saat kita beristirahat, otak kita memasuki default mode network, atau yang disingkat dengan DMN. Pada mode ini, hipokampus menghubungkan pola-pola informasi secara acak. Bila informasi yang terhubung memiliki kecocokan yang kuat, maka terciptalah momen Eureka. Karena itulah, banyak kreator dan inovator mengatakan bahwa ide-ide besar mereka sering ditemukan di saat-saat yang paling tidak terduga. Namun, perlu diingat bahwa ide-ide besar tersebut tersusun dari serpihan-serpihan kecil dari pengalaman, pelajaran, atau bahkan khayalan kita. Jadi, saat kamu merasa malas belajar di sekolah, pikirkanlah kembali. Siapa tahu, bagian dari pelajaran itu bisa menjadi pemantik ide hebatmu di masa depan.